Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal mukarramin katur wonten pangarsanipun para alim, para habaib ingkang rawuh, utaminipun panjenenganipun Al Habib Abu Bakar Ba'bud ingkang tansah kita mulyakaken, panjenenganipun Al Habib Abdurrahman Ba'bud ingkang kita mulyakaken, Al Habib Faisal Barakbah ingkang kita mulyakaken, lan para habaib kathah sanget ingkang rawuh sedaya ngantos kita taklimi, utaminipun Al Karim Ibn Al Karim Bapak Kiai Haji Agus Sahnun Thaifur dalah rombongan ingkang tansah kita mulyakaken, wabil khusus grup Abna Abuya dan sedaya muhibinipun sedaya ingkang tansah kita mulyakaken. Kepareng kawula gembel kamadikan para rawuh sedaya, cekak aos kemawon kawula kadhawuhan matur saking panjenenganipun Bapak Haji Abdul Hamid dalah keluargi, lan ugi Bapak Haji Muhammad Yatiman dalah para kanca-kanca ingkang kagabung wonten ing Toko Masami. Sepindah ngaturaken agung panuwun ingkang tanpa pepindahan dhateng panjenengan sedaya para rawuh, para habaib, para kiai linangkung Gus Sahnun dalah rombongan ingkang sampun luar biasa, mboten saged matur, pokoke luar biasa. Kita aturaken agung panuwun mugi-mugi sedaya menika kaglebetaken amal sholih pikantuk jaza sangarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kita atas nami Bapak Haji Abdul Hamid dalah keluargi ngaturaken sugeng rawuh dhateng para rawuh sedaya, para hadirin hadirat, tamu undangan kakung Sumawana Putri. Matur nuwun sanget rawuh panjenengan, mugi-mugi pikantuk jaza sangarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi atas nami Bapak Haji Abdul Hamid estu ngaturaken nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun karawuhan para rawuh sedaya, para habaib, para masyayikh, para kiai, para rawuh mboten saged paring pahormatan, palenggahan, pasugatan ingkang selaras kalian kalenggahan panjenengan sedaya estu Sohibul Hajah, estu nyadong lumunturing sing samudra pangapunten ingkang tanpa pepindahan. Ingkang saterasipun nyuwun donga paestu dhateng para kasepuhan, para habaib, para rawuh. Mugi-mugi panjenenganipun Bapak Haji Abdul Hamid dalah rencang sedaya ingkang kagabung wonten ing Toko Masami tansah pinaringan sehat walafiat, panjang umur fitaatillah, pinaringan keluargi ingkang sakinah mawaddah warahmah, putra waya ingkang sholih lan sholihah lumebel dhateng kula panjang sedaya, amin ya rabbal alamin. Niki iklan nyingget wekdal sekedhik, ya panitia ya ngaji. Nek panitia nderek Bapak Haji Abdul Hamid, nek ngaji nderek Gus Sahnun. Ngaos sekedhik nggih, kersanipun kula panjenengan sedaya kagolaken tiyang ingkang thalabul ilm, amin Allahumma amin. Kawula berharap panjenengan sedaya ingkang nembe mawon nderekaken mau sholawat sareng-sareng dengan semangatnya yang menggelora. Semoga kesemangatan kula panjenengan sedaya nderekaken Gus Sahnun ini adalah bukti saksi bilih kula panjenengan sedaya
mahabbah datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Saya punya satu cerita. Ada salah satu solihin atau ba'du solihin, sebagian orang soleh, punya tetangga rapatio soleh. Wong soleh duwe tangga rapatio soleh. Jo akhiripun tangga sing rapatio soleh niku mati dhisik. Mbasan wis mati, tangga sing soleh niku ngimpi ketemu tangga sing ora soleh sing wis mati. Ternyata tetangga yang tidak soleh itu diperlihatkan di dalam mimpinya seorang tetangga yang soleh dalam keadaan yang mengejutkan, dalam keadaan yang luar biasa di dalam alam barzahnya. Allah tempatkan di alam barzahnya tempat yang mulia, tempat yang tinggi, tempat yang luar biasa. Akhirnya tetangga yang soleh niku kaget takon, sira kuwi nalikane nang donya rapatio soleh bahkan ra soleh, kon ngaji yo angel, kon selawatan yo angel, kon salat yo angel, kon apa-apa angel, namanya juga tidak soleh. Tapi kok isan-isane nang alam kuburmu kalian ditempatkan oleh Allah di dalam tempat yang mulia, diberi kenikmatan yang luar biasa di alam barzahnya. Apa rahasia kalian? Tiang niki cerita, wong sing ora soleh niku cerita, aku pancen wong ora soleh, wong bodoh, ora tau ngaji, ora tau werna-werna. Cuma suatu saat saya pernah nderekaken sowan, mboten sowan dhewe, nderekaken sowan dateng salah setunggalipun tiang, sowan dateng kiai. Dilalah kiai ini pas ngaji sing diwaca hadis Kanjeng Nabi ngendika, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man rafa'a sautahu bis salati 'alan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maratan wahidah wajabat lahul jannah. Sing cara jawinipun sing sapa wonge gelem nyerokke suarane, ora eman-eman suarane, melantangkan suaranya untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau marratan wahidah, maka orang itu sudah wajib masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang sing rapatio soleh niku begitu krungu dawuh niku langsung menyerukan suaranya, shollu ala nabi Muhammad, shollu ala nabi Muhammad, shollu ala nabi Muhammad. Maka dengan sholawatnya orang yang tidak soleh menjadikan seluruh daripada hadirin bersolawat. Rupanya inilah yang menjadikan Allah tempatkan di dalam alam barzahnya di tempat yang sangat mulia. Saya berharap kula panjenengan sedaya rawuh teng menika panggenan sareng-sareng nderekaken Gus Sanun, nderekaken para habaib bersolawat dengan semangat, dengan tengahnya, dengan cucuran keringatnya, dengan semua anggotanya, semuanya bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga inilah yang akan menjadikan kita diakui menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita digolongkan menjadi golongan ahli surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma
Amin Allahumma amin. Ada judul Senepo bersolawat dalam rangka menyambut bulan Rajab. Ini ada sir. Apa sir? Rahasia menyambut bulan Rajab. Yang identik dengan bulan Rajab itu napa? Isra Mi'raj junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ceritani sekedhik. Kanjeng Nabi saderengipun dipun Isra Mi'rajaken kaliyan Allah. Kanjeng Nabi niku nembe nandang dukita. Keranten ditinggal pendamping setianya. Ditinggal istri tercintanya. Ditinggal kekasihnya. Inggih menika Sayyidah Khadijatul Kubra. Ingkang orang pertama kali wong sak donya urung do iman. Sayyidah Khadijah sudah iman duluan. Wong sak donya urung ana sing peduli nang ngersane Kanjeng Nabi. Sayyidah Khadijah sudah peduli pertama kali. Wong sak donya urung ana sing belani Kanjeng Nabi. Sayyidah Khadijah sudah membelani Kanjeng Nabi. Rung ana sing bantu Kanjeng Nabi dengan hartanya. Sayyidah Khadijah sudah lebih dahulu menaruhkan seluruh daripada hartanya demi kekasihnya tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Sayyidah Khadijah meninggal. Rasulullah susah, sedih. Tidak hanya Sayyidah Khadijah yang meninggal, tapi orang dekatnya Rasulullah, yaitu pamannya Rasulullah yang selama ini mendampingi, yang selama ini membekengi, yang selama ini membantu atas dakwanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga meninggal. Rasulullah susah, Rasulullah sedih, ditinggal kekasihnya, ditinggal saudaranya, sedih luar biasa. Yang merasakan kesedihan tidak hanya Rasulullah, tapi keluarga juga sedih, sahabat-sahabat yang lain juga sedih. Tidak hanya itu, tapi malaikat yang ada di langit semuanya sedih. Sehingga tahun itu dinamakan Amul Hazan, tahun kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun kesedihannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka momen malam ini kita sangat tepat sekali. Kita hadir sekian ratus tahun yang lalu. Adalah momen kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita juga ikut merasakan kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat ikut sedih, langit pun ikut menangis, bumi pun juga ikut menangis. Sampai-sampai bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan menghibur kekasihnya. Allah jemput kekasihnya. Allah siapkan kendaraan buat kekasihnya. Allah datangkan pembantunya. Allah datangkan pendereknya. Kendaraan yang sangat luar biasa yang dikenal dengan buraq. Penderek yang luar biasa Allah kirimkan. Beliau adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail. Untuk apa? Untuk menghibur, menghilangkan kesedihan kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perjalankan kekasihnya mulai daripada Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa untuk dihibur oleh Allah, dipertemukan kepada para nabi-nabi terdahulu, dikumpulkan kepada nabi-nabi sebelumnya mulai Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa alaihissalam. Rasulullah dipertemukan. Rasulullah disuruh oleh Allah untuk memimpin sholat kepada para nabi, sehingga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tidak hanya itu, Allah untuk menggembirakan kekasihnya, Allah angkat
Allah pelesirkan kekasihnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit yang pertama, berjumpa kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Kanjeng Nabi perisa Nabi Adam. Nabi Adam itu gede dhuwur gagah, tingginya 30 meter. Dipandangnya oleh Rasulullah, Nabi Adam kelihatan satu saat tertawa senyum lebar, tapi satu saat kemudian Nabi Adam dipandang oleh Rasulullah menangis sedih, dan Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, itu kenapa, itu siapa ya Jibril? Itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Lalu kenapa ketika menengok ke sebelah kanan beliau tertawa, beliau senyum lebar, tapi akan tetapi ketika menengok ke arah kiri beliau menangis sedih? Malaikat Jibril mengatakan, wahai kekasih Allah, ketahuilah Nabi Adam ketika melihat ke samping kanan beliau melihat anak cucunya yang soleh-soleh, yang mau beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, bertauhid, berakidah yang benar, beribadah, menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Adam sebagai orang tua bangga, suka dengan anak cucunya. Lalu ketika menoleh ke kiri, kenapa menangis ya Jibril? Wahai Muhammad kekasih Allah, ketahuilah bahwa ketika Nabi Adam menengok ke arah kiri, Nabi Adam diperlihatkan kepada anak cucunya yang tidak mau menyembah Allah, tidak mau beribadah, tidak mau bersolawat, tidak mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Adam sedih, menangis ketika melihat anak cucunya yang tidak menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita adalah menjadi umat Nabi Muhammad yang membanggakan kepada guru-guru kita, membanggakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma. Sampai los naik ke langit Sabtuju, ke Sidratul Muntaha, bahkan Nabi sampai puncaknya diberikan salah satu hal yang sangat istimewa, yang sesuatu itu adalah wasilah, sesuatu yang untuk menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala, untuk berdialog kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk tempat meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk curhat kepada Allah, munajah kepada Allah, yang terkenal dengan nama as-sholah, sholat 5 waktu. Itu hanya diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat 5 waktu adalah salah satu wasilah untuk kita bermunajah, berdialog kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya itu, Allah menghibur kepada kekasihnya, membanggakan kepada kekasihnya, menyenangkan kepada kekasihnya. Pada bulan Sya'ban berikutnya Allah berfirman, Allah ngendika, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini adalah kehormatan Allah kepada kekasihnya, yang mana perintah-perintah ibadah selain sholawat cukup Allah perintahkan melalui malaikat Jibril. Tidak pernah Allah mencontohinya, melakukannya, tapi untuk bersolawat kepada Nabi Allah kasih contoh langsung. Allah bersolawat kepada Nabi, innallaha wa malaikatahu, Allah memerintahkan kepada malaikatnya supaya bersalawat kepada Nabi. Seraya wahai orang-orang yang beriman, kalian bersalawatkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bulan Sya'ban dikatakan Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri, karena ini adalah bulan Allah memuliakan Nabi dengan luar biasa. Allah bersalawat atas Nabi sampai dikatakan dalam satu kitab
qad ittafaqal ulama anal a'mal mardudah wa maqbulah. Ulama sepakat bahwa yang namanya amal manusia itu ada yang diterima, ada yang ditolak oleh Allah. Sholat kita mungkin ada yang diterima, ada yang ditolak. Sedekah kita mungkin ada yang diterima, ada yang ditolak. Illa sholata ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun solawat yang ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ikroman wa takliman binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Pun maka tenas banten muga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.